Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin urang si ulun tuan gure ulun tuan ban Bandung sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Aqidatun Najin halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Dan tak kalah selesai oleh musannif daripada berkata-kata atas barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenalkan dia. Mentamam ia akan faedah dengan menyatakan kelebihan kalimah yang musyarrifah, yang ia kalimat tauhid. Maka berkata ianya musannif, wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulluha qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah id ma'nal uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa ibtiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Fa makna la ilaha illallah la mustaghna an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah ta'ala. Illallah ta'ala. Dan menghimpunkan akan segala makna ini teh akidah-akidah sekaliannya oleh kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena makna ketuhanan itu terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya itu kepadanya. Maka jadilah makna la ilaha illallah itu tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah Ta'ala. Artinya bahwasanya makna sekalian akaid ini masuk ia di dalam makna la ilaha illallah. Jadi yang perlu kena pegang sifat 20 yang wajib ba Allah Ta'ala nyan ban bandum itamong di dalam makna la ilaha illallah. Pakiban cara itamong maka gepleh ile makna ilahun dalam kalimat la ilaha anna kalimat ilahun secara bahasa arti daripada ilahun Tuhan. Putra ilahunnya Ilahun adalah uluhiyah. Jadi ilahun dengan Allah beda. Ilahun artinya Tuhan.
sedangkan Allah namanya Tuhan. Walaupun Allah didasari ada kalimat ilahun. Jadi secara istilah ilahunnya didasari daripada kalimat uluhiyah. Ilahun Tuhan, uluhiyah ketuhanan maknanya. Yang secara bahasa, secara istilah, apa makna uluhiyah? Makna daripada uluhiyah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Arti daripada uluhiyah terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain, dan waftiqaru kulli ma siwahu ilahi, berhajat, berkehendak, butuh oleh tiap-tiap yang lain kepadanya. Yang makna uluhiyah, berarti uluhiyah terkaya Tuhan daripada yang lain dan berkehendak setiap yang lain kepadanya. Yang arti daripada uluhiyah, drawat Tuhan hana perle siapa ke yang lain, sedangkan ubena bandum yang lain senantiasa perle kepada Tuhan. Yang makna uluhiyah. Menyanyian makna uluhiyah ketika digabungkan dengan kalimat la ilaha, maka jadilah makna tidak ada yang terkaya daripada yang lain dan tiada zat yang lain yang senantiasa berhajat kepadanya illallah, kecuali adalah Allah. Hana lain yang terkaya dari segala-galanya dan hana lain yang senantiasa butuh kepadanya illallah, melainkan Allah. Jadi makna la ilaha illallah, hana lain zat yang terkaya dan yang senantiasa dibutuhkan kepadanya melainkan Allah. Dan menyata oleh musannif akan demikian termasuk itu dengan ditafsirkan makna ketuhanan, padahal tiada bersusun, yakni tiada dihimpunkan kepadanya adat nafi, dan bahwasanya makna terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya, kemudian menyata ia akan maknanya padahal bersusun, yakni dihimpunkan kepadanya adat nafi dengan katanya, maka makna la ilaha illallah itu tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah Ta'ala. Dan seumpama makna yang bersusun ini, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tiada yang disembah dengan sebenarnya pada wujud melainkan Allah, maka arti Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang wajibil wujud, yang bersifat ia dengan segala sifat kamalat dan maha suci daripada segala sifat kekurangan dan maha suci daripada dapat dirupakan dengan suatu rupa. Maksudnya, arti daripada hana lain yang terkaya dan hana lain yang senantiasa dibutuhkan
melainkan Allah, nyan saboh makna dengan kalimat la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Saboh, tiada yang berhak disembah pada wajibil wujud melainkan yang berhak disembah itulah Allah. Hana lain zat yang hak tersembah. Pakon hana karena hana lain zat yang mustaghnian an kulli ma siwahu dan muftakiran ilaihi ma siwahu illallah, kecuali adalah Allah. Karena barosah saboh-saboh zat menjadi Tuhan, bak zat tersebut benar dua sifat pokok. Sifat yang pertama, dia nyazat istighna. Sifat yang kedua, dia nyazat iftiqar. Menyazat hana istighna dan zat tersebut hana iftiqar, maka zat itu tidak layak menjadi Tuhan. Karena tidak layak menjadi Tuhan, maka tidak layak pula disembah sebagai Tuhan. Sehingga diawali dengan nafi la ilaha, hana lain zat yang bersifat dengan sifat istighna dan bersifat dengan sifat iftiqar, kecuali zat yang bersifat dengan istighna dan iftikar Allah, cuma zat bernama Allah. Sehingga la ilaha, hana Tuhan, yang tapi hana putra, yang tapi hana memang sesuatu yang bibit hana, nyan yang tapi hana. Kepua tapi hana memang atrasid yang kahana. Kadang-kadang terbayang dalam pikiran katanya, ekna ile Tuhan lain, ekna. Maka kun la ilaha pehana, sesuatu yang memang hana, tapi kadang-kadang kemungkinan terbayang lam ulek jut kena. Maka kun la ilaha, kon tujuan genek pegah li Allah, Tuhan patung nyan kon Tuhan, kon nyan perle genek pegah. Tuhan Yesus nyan kon Tuhan, nyan hana perle pegah. Pakon sit ka awai kon sit memang kon, atra yang pun kon sit ka kon hana perle le pakon. Yang perle tapukon sesuatu yang terbayang dalam pikiran orang awam. Ekna ile Tuhan lain, ekna ile Tuhan lain, nyan yang perle tapana. Menyetuhan patung, Tuhan berhala, nyan cit pun kon kakon Tuhan, hana perle le pukon. Maka kun la ilaha, hana Tuhan, kon artinya berhala kon Tuhan, Yesus kon Tuhan, nyan hana urutan kenan. Iji kai putuhan ka kai putuhan, yang pada hakikatnya memang nyan cika kon Tuhan. Atrakon hana perle pukon. Pakon hana perle pukon, hai cit pun kon kakon. Yang perle tapukon sesuatu yang memungkinkan kenya. Dah sesuatu yang memungkinkan kenya, terbayang lampiki nyan yang perle tapukon. Lagi nyo Tuhan, ekna lagi nyo sabot Tuhan. Yang terbayang laulai kita nyo puana nyan kenyan yang perle tapana. La ilaha, walau dalam pikiran kadang-kadang terbayang memungkinkan, tapi bunyi yakin hana lain yang hak je ke Tuhan. Lam uletron yang isa puana nyan ha tasid yang zat berhak menjadi Tuhan, itulah zat bernama Allah, Rahman, Rahim, Latif, Jabbar, Ghafur dan sebagainya. Maka Allah yang termasuk salah satu daripada Asmaul Husna, nama-nama yang indah milik Allah. Maka Allah itu bukan zat, Allah itu nama. Man putra Allah, Allah saboh nama
yang menunjuki kepada sabah zat yang zatnya wajibna, yang na hana mekarna wajib legetanya wata sembah dengan sebenar-benarnya. Bahkan wajib tak sembah karena hanya zat dianya lah yang sempurna dengan segala sifatnya, istighna dan iftikar. Yang kenyan Allah. Maka menyaitan yang legok sawa Allah. Allah sabah zat yang wajibna, yang na hana mekarna wajib tak sembah dengan sebenar-benarnya. Yang kenyan Allah. Watatakun zat yang wajibna itu biar getanya makhluk. Karena getanya makhluk harusna Allah wajib. Ketika gekun wajibna secara pasti, yang wajibna berarti hana pernah diikat ngon hana. Menyepernah diikat ngon hana berarti kan wajibna harus. Wate kata mupum hana pernah diikat ngon hana, hana pernah terjadi jut hana berarti hana ba'awai, hana terjadi zat tersebut. Hana ba'ake juga hana terjadi zat tersebut. Maka setiap yang wajibna mesti kidam dan mesti baka. Karena menyekan kidam pernah hana, menyekan baka akan mesambungan hana berarti kan wajibna. Makanya saw Allah zat wajibna, saw makhluk zat harusna. Na hana mekarna, hana mesebab karena wajibna. Itanya mesebab. Sebab pertama karena gepuna oleh Allah, sebab yang kedua mesapat mak ngayah. Yang kedua dia nyalah zat yang wajib tak sembah dengan sebenar-benar nyan kenyan Allah. Maka secara singkat watatakun la ilaha takasat lamati puat takasat la ma'buda bihaqqin. Bak lidah tak ucap la ilaha, lam ate bermusri hana lain Tuhan yang hak tak sembah. Illallah bak lidah bermusri lam ate melainkan Allah. Nyawa zikir yang afdal. Lidah mengucapkan kalimat, lam ate musri makna. Hana payah le kepegah. Lam si urau lega mentang. Lam si urau lega mentang. Hana perleli. Tiban cara gepurno lam tariqat. Yang pertama takun ni qauluhu ta'ala afdalu zikri. Kemudian geyupet mata. Wate tapet mata lidah mengucapkan la ilaha, lamate beka itren makna hana lain zat yang hak tak sembah, illallah melainkan Allah. Bumehilipi ya lamate lahi makna, bumenyum lam ate lahi makna lega mentak. Wate kali ke lega yublut gayut sambung Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gayut tamah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatun haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Lega mendang nyan gekun zikir afdal tunggu nyan lega nyan yang lebih aula ka. Kemudian makna inilah yang diamalkan tak kala menyebut la ilaha illallah pada segala negeri yang besar-besar, pada sekalian masa, karena mudah menghadirkan dia. Sebab ya, pendeknya
lagi pula terkandung di dalamnya oleh barang yang terkandung pada la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah, daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Oh watatakan la ma'buda bihaqqin, hinan kalengkap makna hana tak lain yang hak tak sembah. Bahkan hana hai karena hana istighna dan hana iftikar, karena hana ba'dzat yang tergolong kepada mustaghniyan dan muftakiran. Maka watatakan la ma'buda bihaqqin nyan kaitamong kenan ubena sifat istighna dan kaitamong kenan ubena sifat iftikar. Dan makna ilahun atah la ma'budah bihaqqin paling mudah tasrih lamati, karena makna dan umum lam setiap nanggro yang raya-raya gepegah gepurna oleh guraya ketika tak ucap la ilaha illallah bumusrih makna lagenyan matang lamati kamu madah hana zat lain yang hak tak semah illallah, melainkan Allah nyan kamu madah. Artinya putra menyetekedi cuma bak lidah mengucap la ilaha illallah hana musrih makna lamati lagenyan hikmah ucap la ilaha illallah hana ke pahala ucap nah hikmah hantar empat putra hikmahnya efek daripada ucap la ilaha illallah melalui lidah hana berefek sepuluh lebih. Jadi ke pahala bacanya, tapi efek bagi jiwa hana, efek bagi nafsu hana, efek bagi akal hana, efek bagi hati hana. Lagi seolah-olah pubut sesuatu hana terkenang dalam jiwa, pubut maka pubut laju. Menyelam bahasa lain gekun hana auqa' binafsi, buatnya hana terikat dengan jiwa. Pajuh laju pumangat puhana hom sahabat leganya hana geni mati pajuh. Yang penting perut berterawah. Hana hikmah. Cuma sebatah merempak terawah. Tapi ketika pajuh sesuatu diikuti oleh menikmati nyana hikmah daripada pajuh. Lezat lagu, mangatat lagu. Artinya atra yang gepajuhnya terkenang gelam sehingga terngiang-ngiang dalam jiwa hawa gelam. Tapi karena hana geni mati maka pajuh waju. Nah sehingga kakena hana kaketian ni gede. Hana terngiang-ngiang, hana le keinginan untuk pajuh kembali. Begitu pula ketika zikir hana tapulahi makna lamate nyan maka menzikir laju. Karena hana terikat dengan jiwa, zikir tersebut hana le terngiang hawa telom sehingga hana le. Nah hana ketian gede. Bahkan imum kagum mulai qauluhu la ilaha illallah nyan bagah-bagah tadi biar takut terus tertoga. Karena hana tingkat jiwa, menyetikat jiwa dalam maka nikmati kepada dalam ibadah. Ketahui olehmu ataupun pahamkan olehmu wahai orang yang menuntut ilmu bahwasanya menghadirkan segala makna akaid iman tak kala menyebut la ilaha illallah itu bukan atas jalan tafsili satu-satu, karena yang demikian itu telah lemah oleh kuasa anak Adam menghadirkan dia. Jadi makna tapulahi ia tiket 50 bahwa tetakun la ilaha illallah kan sabar-sabar. Watakun la ilaha yang bicara ngejul lamati katanya wujud kita bakam kalau pada lawan di hansi depan dia. Kalau menan kan sabar-sabar. Puasit benar terbayang secara umum keseluruhan la ilaha la ma'budah bihaqqin. Enan medang medang. Menyadari wujud kidam hingga mutakallimun dalil-dalil jihlam Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda dalil-dalil akailam nyam belinggai di badan meretip habis depan nunggu dan han mampu tak katanya pakon karena menyatamu trip-trip bacut menteng bak sesuatu tetap le katanya akan iplung pikiran hal lain retak katanya han mampu kucung bak sesuatunya hai tem nunggu baile kebut akhirat mau kebut dunia pi sama.
hai tem tham bacut trep nyan pikiran kai plong lain ju dia maka dia han mampu lebih-lebih dalam sembahyang bacut menteng trep nyan kahana moho kai miraun dan bandingannya itu seperti takbiratul ihram, maka bahwasannya lemah kuasa anak Adam menghadirkan sekalian rukun sembahyang yang 13 dengan tafsir satu-satu tak kala mengata Allahu Akbar itu. Makanya menyena yang pegah wajib legetanya wate takbiratul ihram tapi hadir dalam hati rukun heblah nyenciwa baganya ilatiat. Mia pegah tu saja kan. Ciwa baganyan je ke? Han mampu dengku. Han mampu karena fiat tamutrip lam sesuatu akan ipluang pikiran getanya kepada sesuatu yang lain. Allah gedepe han mampu. Karena han mampu han wajib. Hana wajib watat takbiratul ihram Allah. Hana wajib bertapulup kenan pertama ni dua berdiri leh de kebihana hana ingat mendum rukun sembahyang hana kayuan. Sebab antu truk baleb lah kana mohole nyo pubar bukan bukan truk ak bukan lam yang karena lam dah panjang taat ba Allah orang mungkin baru jom relah tunggu hana kayu aja hana kayu putuh yang ka putuh lafaz lam dan hanya memadai menghadirkan dia dengan ijmal jua ketika takbiratul ihram le getanyo berkata bayang dalam pikiran getanyo secara umum pakiban bentuk semayang nyok ke sengaja tunggu apa makna sengaja diri buat semayang kamu kata bayang dalam pikiran kan atapu buat gara-gara mengikut imam kan jika kita kenapa ke ketika kita mong dalam semayang jika pakiban buat semayang tiban maksud engku ketika kita mong dalam takbiratul ihram jika terbayang kamu pakiban contoh lomboh contoh nyak mangat ningat lagi contoh baru tatamong lawisi tu kamu tungku cara duk lawisi nya padai duk galam kata doa tungku pakiban tu kejadian tak cok iya kata doa tungku pakiban tu cara darah kata doa kali tak duk galam baru tatamong kali darah galam baru tatamong kali tak cok iya galam baru tatamong yang kelaganya bandingan tak baru tatamong kamu nyoku duk lagi nyontuk kurah menau nyoku cok iya lagi kamu yang kelaganya bayangan ataupun lagi contoh getanyo ipu duk makanan iku gatu sam tajak ba undangan kauri ipu duk talam iku gatu nyen galam tak cok kamu cok nyen udang je hile nyen ko je hile nyen kuah je kali tak cok galam tapi kamu nyo nyum ji meno nyo rasa ji sang lagi nyo sang keung kata apa je galam artinya kata tu secara umum. Begitu pula ketika takbiratul ihram Allah nyen kata bayang le getanyo bentuk diri sama kabar kata tu dang lagi nyo rukuk meno sujud walaupun hana keseluruhan secara tertib pondang rukuk sujud hingga tayyaki mampu. Yang penting gambaran sembahyang secara umum kamu maka gekun buat getanyo kole mutirai pakon karena kamu menyeatra kamu berarti pasti mu saja buat karenanya yang wajib dalam sembahyang kon kun lam ni saja long sembahyang dah hana kun saja apa juga yang penting buat bemu saja kon kun baik itu ada nekun saja long sembahyang lam kun saja lam buat hana sengaja han sakit buat bemu saja kun saja hana wajib yang wajib dua boh sagai ta'arat ta'yin yang wajib tersebut dua boh ta'arat ta'yin man kasat kan pegah kasatnya tak saja perut niat lamate yang kekun kasat pu makna kasat tak saja perut niat lamate kan hut kedraw
Baik itu karena terbiasa, lagi kita jumpa jobu karena kamu kasering, dak lang support hailok laidung, ka biasa. Jadi baik ke tau, buta saja perut niat lah mati, jangan kasat. Ta'arat putra sebut fardu menyatu mayang perleh, sebut sunnah menyatu mayang sunnah. Ta'yin putra sebut watai, lehu, asa, maghrib, insya, subuh. Maka memadani nyawa lo tumayang perleh lehu, nyawa lo tumayang perleh insya. Enak tak? Na ta ikut imum, tak ta'yin sebut tu nyawa lo tumayang perleh insya lo ikut imum. Ataupun nyawa lo tumayang perleh insya lo makmum, kabar ada panjang ni, yang ke enam tak wajib. Jadi bentuk mesti legetanya satu persatu terpulup laulai ketika takbiratul ihram. Han mampu tu. Han mampu. Begitu pula dalam kun la ilaha illallah secara keseluruhan. Ketika takut la ilaha nyanta bayang menteng makna lamate la ma'budu bihaqqin kamu madah. Ya, hana payah satu persatu i'tikad 50. Berarti untuk terbagi istighna dan iftikar. Lam istighna itamong sebelah boh yang wajib, lam iftikar si kurung boh yang wajib. Nyan hana tu mengatur tu kubak ke la ilaha illallah. Hana tu mengtutur netrayan. Noile putra nama salah. Hotel singkatan. Putra nama salah. Nanti bantu. Zat na dua, na zat khalik, na zat makhluk. Yang pasti makhluk menyazat atianan benda, menyazat benda kan makhluk, karena zat khalik kan makhluk, zat makhluk kan khalik. Makhluk nazat khalik pinazat. Cuma beda antara zat makhluk dengan zat khalik. Zat makhluk membentuk, zat khalik hana bentuk. Makanya geken zat khalik hana kaifiat. Kon panjang, kon kon bulat, kon licin, kon gasa. Tiban cit zat khalik, zat Allah lagi zat roh Allah. Hana roh pegah. Karena menyemua pegah berarti kon zat Allah. Makanya ketika naurung tanya, bila mana zat Allah hana membentuk, hana kaifiat. Kon panjang, kon kon bulat, kon raya, kon ubud, kon sepuh, kon putih, kon hitam, mendum kon. Tiban cik untuk urang lam syurga gekalan Allah. Tiban cara gekalan lagi roh Allah. Yang gekalan li ahli syurga kalan Allah, yang gekalan lagi roh Allah. Yang kelagi yang gekalan. Tiba lagi roh Allah berarti kalan kon dia tu. Kon niku, kon nilikot, kon rawi, kon raunun, menyata pegah kalan mukuku nyan kon Allah burung. Karena kamu tempat. Jadi nepegah le Nabi lam sabuh hadis, ketika ahli syurga telah melihat mereka semua akan Allah, tapi semua mereka tidak kenal, tidak mengetahui, tidak memahami bagaimana Allah. Kalan mendung kakalan mu'ah mesti rotan. Bahkan hana mu'ah karena hana bentuk nyong sakai penyebab hana mu'ah. Itanyo baru mu'ah tunggu benar bentuk. Punya hana bentuk hana mu'ah. Bantakalan oh renang lagau. Bahkan dia pegah renang panjang sebab. Oh bola lagau. Bahkan dia pegah bola bulak sebab. Oh, anu batai lagu. Pakai tak anu batai keruh sebab. Jadi benar kaifiat. Nyot anu panjang kon, keruh kon, lemia pihan, putih. Nama kalan laju muah hana. Hana contoh. Alih hana contoh. Alihnya hana muah. Beda hana contoh dengan hana muah. Na yang hana contoh tapi muah. Contoh hana tapi maaf nyot si pungkon hana maaf. Maka menyamaah nyankan Allah watih hana maaf baru Allah. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pakai pikiran katanya semikir atih makhluk yang kena puja oleh Allah.
Baik tak kerahkan pikiran getanyo tak semikir pakai bandat Allah. Ha menampak. Hai demeng. Zat yang tidak terbatas. Untuk irempak li alat getanyo yang memiliki keterbatasan, maka hai demeng zat yang tidak ada batasnya. Jadi zat nama bentuk tunggu dayang ya. Hana. Zat apa yang hana bentuk? Le zat yang hana bentuk. Kon cuma zat Allah. Di antara zat yang hana bentuk, zat malaikat. Hana mau? Zat jin. Hana mau? Zat dalam. Zat dalam. Halo dalam. Zat yang hana bentuk. Angin. Zat gepenan zat halus. Maka mudum makhluk na zat yang hana membentuk. Lebih-lebih lam zat Allah. Maka zat yang membentuk pasti itu adalah zat kasar. Zat kasar terbagi dua. Gepenan dalam istilah ilmu kalam. Yang pertama gekun dengan jirim. Yang kedua gekun dengan jisim. Petra jirim zat yang afrad, zat yang satu, belum berkumpul dengan beberapa zat, saboh sagai zatnya. Maka terbenar dalam kategori jirim jauhar farad. Watra jauhar farad zat terkecil. Di istilah jino atom, molekul, sel dan sebagainya. Nyandat zat yang paling halus, tidak bisa dipilah-pilah. Nyan gepenan zat. Maka ji roh dalam kategori jirim. Pakan gepuroh ji dalam kategori jirim. Karena setiap zat kasar, dia itu mengambil tempat yang jelas. Nyo lagi nyo zat gekun. Pakan karena naicok kadar kekosongan nicok tempat. Maka jinyo gekun jirim. Yang kedua jisim. Jisimnya kumpulan beberapa jirim. Berarti zat yang karaya. Pakaraya karena kamu sapa jirim je ke jisim. Contoh anak bataya. Nyan jisim. Pakan jisim karena kumpulan daripada pasir sehingga terbentuklah menjadi batu. Getanyo manusia jisim gekun. Karena kumpulan daripada kulit, darah, daging, nanah, tulang. Maka getanyo jisim. Pohon kayu jisim. Yang jirim tu per afrad bak tubuh getanyo. Tulang sikrek jirim. Atau menteng jirim. Darah menteng jirim. Gapah menteng jirim. Kumpulan jirim gekun jisim. Maka jirimnya terbagi dua. Nayang raya, nayang ubud. Jirim raya lagi contoh asawa. Darah, gapah. Jirim ubud lagi contoh jauhar farad, molekul, atom dan sebagainya. Yang gekun jirim halus. Maka jirim atau jisim yang dikategorikan kepada zat kasar, maka nampak dia itu mengambil kadar kekosongan. Menyejirim haluh kon zat kasar hanaduh takalan icok kadar kekosong lagi angin ke hanaduh takalan ni dayung. Tapi yang namanya dia benda halus, yang namanya dia jirim, yang namanya dia itu zat makhluk halus atau kasar, tetap mengambil kadar kekosongan pasti. Bukti tu ketika lam balon ka itamong angin pertama, artinya balonnya ruweng ji ka icok le kadar zat angin yang pertama. Tapi tamong angin kedua hanlat le tu bertu. Pakan hanlat ka awai dikuasai le angin pertama. Berarti angin na mengambil tempat. Maka seluruh lapang yang dalam dunia nyo hana yang kosong tunggu. Baik di langit ataupun di darat ataupun bak tujuh lebih. Nah yang kosong hana. Semua kekosongan itu terisi dengan berbagai macam makhluk.
nyo lagi nyo takalan tangka hi kosong kon nyo punuh dengan angin nunggu yo punuh dengan udara. Maka udara yang akan memenuhi tempat dalam masjid ija udara lain je itamang hanjele payah ipegase udara awai le baru je ilok ji. Ya, maka benda itulah zat makhluk, dan setiap zat makhluk, apakah zat yang kecil ataupun zat yang besar, menyekecil. Yang kecil tathat gepenan jauhar farat, yang kecil kon tathat gepenan jirim, yang raya kumpulan jirim gepenan jisim. Maka semuanya baik kasar atau halus ban-bandung mengambil tempat. Zat Allah kon jirim, kon jisim, kon haluh, kon kasar, maka zat Allah tidak mengambil tempat. Maka bila na keyakinan kita yakin Allah na bak tempat tertentu, cuma tempat Allah hana tepat, sesat menyesatkan, dhalun dhalalun. Baik lihat apa kapi Allah na tempat cuma hana tepat di katanya kon di dunia, kon di langit, kon dalam syurga, sesat. Menyata pegah na tempat bagi Allah sesat, lebih lom sesat, menyemupat. Mudum tempat hana tepat sesat ikut. Apalagi menyemupat, pat ilangin lebih sesat. Pat di aras berat lom sesat. Mudum hana mepat sesat, menyemupat lebih lom sesat. Tak la ilam pun nah. Beda. Allah dalam surganya. Dengan mata no gigantung, dengan mata dunia bunuh gigantung. Ngan mata ulai ya. Hana gegantau kekuatan tak kai. Mata sot. Kekuatan ji gegantau. Di mana ku? Dalam Allah menyatulisan ngan ucapan makhluk ya, karena ucapannya ucapan yang dijadikan li Allah. Jadi alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, nyan yang pejiat susun per kalimat lagi nyan so pejiat buat Allah. Berarti diri per kalimatnya di makhluk. Karena penejiat Allah. Pakan Allah nepejiat dalam bentuk kalimat lagi nyan. Karena gena petron ku urang yang berbicara dengan kalimat modelnya. Artinya pakan gesusun le Allah. Gena bi keterangan pemahaman dari Allah ke getanya dalam bahasa Arab. Karena gena petron ke rasul yang urang Arab dan ke awali tuntunan terjadi dalam kalangan bangsa Arab. Yang kalam Allah tu bakdra ke Allah. Karena kalam Allah sifat. Sifat Allah ma'ani, yang kalam yang sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang adalah sifat identitas. Sifat identitas yang hanjat berpisah dengan zat. Menyemepisah berarti kagak ada sabuk identitas. Hanale sabuk identitas berarti hanjat letakun lagian nan semula. Contoh, identitas tameh kereh dengan penyang. Jina salah sabuk identitas ji kagak ada. Hanale penyang tinggal kereh. Kalau le tameh kucing kun buton biasa. Hanjat kun le tameh kada identitas. Menyagada sabuk sifat ba Allah kalam juga ada. Ataupun pun hana kedua baruna. Sabah sifat identitas hana berarti nya kan Allah, kan Tuhan. Al-Qurannya nya kalam Allah tinjauan huruf suara kan nyan penejeut. Makanya menyagakeun Al-Quran kadim nyan itunya atih mepom
yang ikandung di balik perkalimat yang mufhumnya sama lagi bak mufhum kalam Allah. Andai kata ne buka hijab li Allah, gepulemah bak getanya kalam drawana Allah, maka akan tak mufhum lagi mufhum yang tersirat di balik kalimatnya. Maka kalimatnya nyan kon kalam Allah, nyan kertas barotha baruna makhluk, tinta barotha baruna makhluk, yang tulis makhluk lah. Maka pembukuannya makhluk. Buku ji bahkan takkan kitab suci karena ikandung makna dari zat yang suci. Maka jika kun kitab jadi dah yang kalam Allah ba'drau Allah. Cuma nyokan kalam Allah kan puasit dibalik daripada per hurufnya tersirat mufhum lagi mufhum bak kalam draw Allah, sehingga gebuh bandingan le ulama tauhid lagi getanyo deng bak cermen. Maka getanyo tubuh iluwa cermen lagi misir yang kenyan kalam Allah yang asli, sedangkan bayangan lam cermen yang kenyan mufhum yang tersirat di dalam Al-Quran. Maka mufhum yang musirat di balik ayatnya yang ibarat lagi bayangan lam cermen. Maka bayangan lam cermen kon tubuh iluwa cermen, tubuh iluwa cermen kon bayangan lam cermen. Tetapi bayangan lam cermen cukup sama dengan tubuh iluwa cermen. Yang tersirat di balik kalimatnya konyan kalam Allah ba'dat draw Allah. Akan tetapi tersirat mufhum bak kalam draw Allah sama lagi tersirat mufhum di balik kalimatnya. Karena menyonyo atau pegah kalam Allah itam nglam babah katanya untuk berarti ka item meminah kalam Allah bak babah makhluk Allah. Menyanyankan kalam Allah ke pertaya pemulia deh. Yang timbul pertanyaan, yang geyo pemuliakan kertas, yang geyo pemuliakan tulisan tintanya hana yumiji, hana artinya sama lagi terpegah awal ronyan. Silap ke hana yum, silap peci ke hana yum, peci yang lep tu dibayar tak? Tapi takalan paidu menyebab oleh abu kuta berdega-dega. Jangan tak? Maka tintanya hanayum, tapi jenuh putra mutuleh dengan tintayan kalimat-kalimat yang tersirat makna yang sama mufhum lagi bak kalam Allah. Yang geyo pemulia makna yang tersirat di baliknya nyo yang geyo pemulia. Han mungkin mampu tak pemulia makna menyahana tak pemulia huruf. Yang geyo pemulia kan abu tu di belam lade hana. Kan abu kuda keruang kon. Kan abu mudi kon. Yang geyo pemulia ilmu yang na lambatin urungnya. Tapi han mungkin je tak pemulia ilmunya. Menyetubuh yang di dalam na ilmu hana tak pemuli han jut. Tiban ida ilmu mentang pemulia menyaganya lu tumbuh tiban cara. Oh jut menyajut berarti le tengku ka mampu necok tutung tanpa pakai apui. Itungku berarti ka mampu necok mameh tanpa busaka. Itungku berarti ka mampu pakai tajam hana payah matikin. Nyan kahaya berarti. Oh han mampu tungku tecok mameh menyahana busaka. Menyahan mampu, han mampu tapu pulia makna, menyahana tapu mulia tulis. Han mampu tapu mulia sifat yang mulia di dalam badan, menyekan melalui tapu mulia badan. Kamu hal ngu? Kata wadai kasid. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.